ผู้ชดาลาไม่ดาวิกาอัมพัชลาภามินพิชยาบุญบรรดามาอนภาเดยโชติกาอภิสดาอุลสยายามินชนิดาปอยจิชดาคิดโหวังมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงม่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือล่วงเอามึงไปคั่วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งHalo, bertemu lagi dengan saya, Benar Aslam, dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang bioetanol dan biodiesel. Teman-teman sendiri sudah mengetahui belum apa itu bioetanol dan biodiesel? Kalau belum mengetahui, mari kita bahas bersama-sama dan kembali ke laptop. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai pengganti minyak solar. Sedangkan bioetanol adalah turunan dari alkohol atau etanol yang dibentuk dari tumbuhan seperti ketela pohon, tebu, aren, dan lain-lain. Biodiesel termasuk bahan energi yang dapat dipulihkan karena dapat ditanam di areal persawahan, perkebunan, dan kehutanan. Penggunaan biodiesel sebagai sumber energi alternatif memiliki banyak keunggulan, antara lain ketersediaan sumber daya, ketersediaan teknologi, keunggulan kualitas produknya itu sendiri, memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu tanaman perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biodiesel dan bioetanol adalah jarak kepiar atau nama latinnya adalah Ricinus communis. Tanaman jarak kepiar adalah tanaman sumber minyak nabati dari famili Euphorbiaceae yang dapat tumbuh dan berkembang baik pada daerah tropis. Saat ini jarak kepiar semakin populer karena tuntutan pemenuhan kebutuhan bahan bakar, minyak, dan pelaksanaan program pembangunan bersih dari pemerintah itu sedang gencar-gencarnya digiatkan. Jarak kepiar merupakan tanaman perdu atau ternak dengan tinggi sekitar 1-4 meter. Tanaman jarak kepiar merupakan annual crops yang memiliki peranan penting sebagai tanaman penghasil bahan baku dalam industri minyak nabati. Minyak jarak kepiar berwarna kuning pucat, tetapi setelah dilakukan proses refining dan blazing, warna tersebut hilang sehingga menjadi hampir tidak berwarna. Minyak jarak kepiar ini juga memiliki keunggulan, yaitu tidak mudah berbau tengik. Minyak jarak kepiar larut dalam alkohol, eter, klorofon, dan asam asetat glasial. Mekanisme pembuatan biodiesel. Pada tahap pertama, reaksi esterifikasi. Minyak jarak kepiar mempunyai komponen utama berupa trigliserida dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas harus dihilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu reaksi pembuatan biodiesel. Penghilangan asam lemak bebas ini dapat dilakukan melalui reaksi esterifikasi. Pada reaksi ini, asam lemak bebas direaksikan dengan metanol menjadi biodiesel sehingga tidak mengurangi perolehan biodiesel. Tahap ini menghasilkan minyak yang sudah tidak mengandung asam lemak bebas sehingga dapat dikonversikan menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi. Tahap selanjutnya adalah reaksi transesterifikasi. Reaksi tersebut merupakan reaksi utama dalam pembuatan biodiesel. Pada reaksi tersebut, trigliserida bereaksi dengan metanol dalam katalis basa untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol atau gliserin.
Sampai pada tahap ini, pembuatan biodiesel menggunakan bahan baku alternatif tanaman jarak pagar telah selesai dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak solar. Kemudian saya menemukan tugas akhir dari Desi Carlina Dewi dari program studi teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa ternyata selain dari biji tanaman jarak, batang tanaman jarak dapat dibuat menjadi bioetanol. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan bioetanol dari batang jarak. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Tanaman jarak dengan rata-rata usia panen dan batang dengan diameter kurang lebih 6 cm dikupas dan dipotong berbentuk batangan-batangan dengan berat basah masing-masing batang sekitar 1 kg. Kemudian batang dikeringkan dengan panas matahari langsung selama 1 bulan. Kalau ingin mempercepatnya, kira-kira bisa menggunakan oven. Penjemuran dan pengeringan bertujuan adalah untuk mengurangi berat basah sehingga didapatkan berat kering. Batang yang sudah dikeringkan tersebut kemudian dijadikan bubuk dengan menggunakan alat penghalus. Tahap selanjutnya adalah proses delignifikasi. Bubuk batang jarak direndam dengan larutan NaOH dengan kandungan 6% dan dipanaskan kembali di atas hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Bubur hasil proses delignifikasi ini dicuci dengan air untuk menghilangkan kandungan lignin yang terlarut dan NaOH hingga pH-nya menjadi netral. Bubuk yang telah dicuci dimasukkan ke dalam oven untuk menghilangkan kadar air pada suhu 100 hingga 110 derajat Celcius sehingga diperoleh selulosa. Tahap selanjutnya adalah hidrolisa selulosa. Selulosa hasil delignifikasi ditimbang sebanyak 5, 10, dan 15 gram. Dicampur dengan H2SO4 dengan kandungan 10%. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan gabus dan dipanaskan sambil diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 15, 30, dan 40 menit. Suhu di dalam Erlenmeyer dijaga pada kisaran 90 derajat Celcius. Hasil dari hidrolisa ini kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring sehingga diperoleh etanol yang belum murni. Tahap selanjutnya adalah proses pemurnian. Etanol yang dihasilkan dari proses hidrolisa dimasukkan ke dalam labu destilasi dan dipanaskan dengan menggunakan water bath. Temperatur dijaga pada kisaran 80 derajat Celcius. Proses destilasi ini berlangsung selama 4-5 jam. Destilat atau etanol yang dihasilkan kemudian ditimbang dengan piknometer untuk mengukur densitas hasil proses pemurnian tersebut. Agar dapat membantu pemerintah dalam pencapaian target EBT sebesar 31% pada tahun 2050, langkah yang ditempuh saat menjadi mahasiswa. Mahasiswa memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia. Sebagai agen pembangunan dan agen perubahan, mahasiswa harus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi dengan memanfaatkan EBT atau energi baru terbarukan. Mahasiswa dapat mendukung pengembangan EBT dari dua sisi. Yang pertama,
mahasiswa dan perguruan tinggi melakukan kajian dan penelitian riset dalam bidang energi baru terbarukan, terutama melalui penciptaan teknologi baru. Untuk kemajuan teknologi akan membuat harga EBT akan semakin turun sehingga terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, mahasiswa khususnya dari Fakultas Pertanian itu sendiri harus menjadi corong pemerintah dalam rangka mendukung dan membangun pengembangan EBT di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis komoditas pertanian yang dapat dijadikan bahan dasar dan potensinya untuk diolah menjadi biodiesel dan bioetanol. Di tangan mahasiswa lah pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dipertaruhkan karena rakyat pada umumnya berada di belakang golongan terpelajar seperti mahasiswa. Yang kedua, langkah yang ditempuh saat sudah lulus kuliah. Penyuksesan pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia sendiri tidak terputus begitu saja. Setelah lulus dalam dunia perkuliahan pun, lulusan mahasiswa, terlebih lagi mahasiswa dari jurusan Fakultas Pertanian, dapat mengambil andil penting dalam hal tersebut. Langkah yang dapat ditempuh antara lain dapat menjadi agen penggerak masyarakat untuk melakukan peralihan energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Selain itu, lulusan mahasiswanya, khususnya Fakultas Pertanian, juga dapat menjadi penggerak masyarakat untuk membudidayakan tanaman, khususnya jarak kepiar, yang akan dihasilkan menjadi bioetanol dan biodiesel. Untuk memudahkan kelancaran dalam penyaluran hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa lulusan, terlebih lagi lulusan Fakultas Pertanian, diharapkan menjadi pengepul untuk kemudian dapat disetorkan ke pabrik pengolahan biodiesel dan bioetanol. Selain itu, ada banyak hal-hal yang lain yang dapat dilakukan seorang lulusan mahasiswa khususnya Fakultas Pertanian dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bioetanol dan biodiesel, tentang pengertiannya, bagaimana mengolah jarak kepiar menjadi bioetanol maupun biodiesel, langkah-langkah mahasiswa dan langkah setelah lulus yang dilakukan agar dapat membantu pemerintah dalam mencapai capaian target EBT atau energi baru terbarukan sebesar 31% di tahun 2050. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bentuk dan rupa dari tanaman jarak kepiar, silakan disimak sebagai berikut.เมื่อตะกี้ยังน่ารักแต่อีกปักก็น่ายักเธอดูสับสนเมื่อตะกี้ยังเข้าใจแต่ตอนนี้ไม่เข้ากลายเป็นคนละคนหรือต้องแกล้งงอนถ้าเขาไม่งอล่ะด้วยเขาไม่ทราบนะเนี่ยทอดสะพานอยู่นี่เจ้ายิ่งหรือเจ้าชู้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้เธอดูอยากไปยิ่งทะเลาะยิ่งใกล้ชิดยิ่งไม่สนก็ยิ่งคิดถึงเธอทำไมอยากให้เธอได้ลองเข้ามาเข้าใจอยากเข้าไปข้างในใจเธอสักทียิ่งห้ามใจเท่าไรยิ่งใจเต็มทีใจทั้งใจที่มีก็มีแค่เธอเท่านั้นรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็จะ yes I do รักนี้ยังต้องฝึกเหมือนมีเธอเป็นครูผ่านไม่รู้แค่ Nah, itu
tadi bentuk dan rupa dari tanaman jarak kepiat. Saya Benhar Aslam dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi mengucapkan terima kasih atas videonya dan mengucapkan salam undur diri jikalau ada salah kata maupun tutur kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya memohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. รักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอ